Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semua anak-anak ibu hari ini ya. Baik, pembelajaran daring hari ini adalah kita masuk pada materi kedua atau bab 2 ya. Setelah bab pertama kita sudah selesai dengan materi teks deskripsi. Sekarang kita masuk pada teks fantasi. Nah, sebelum masuk pada teks fantasi nih, Ibu akan sedikit memberi penyemangat bagi kalian semua ya, bahwa kita sekarang sedang berada pada fase yang mungkin sudah sangat melelahkan, menjenuhkan bagi kita semua ya pada pandemi COVID-19 ini. Namun yakinlah bahwa ini adalah salah satu ujian yang juga pasti akan banyak hikmahnya yang diberikan kepada kita semua sebagai manusia ya. Maka jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, tetap semangat, dan sekolah pun tetap semangat belajar daring, tetap belajar seperti biasa. Kita hanya tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, tetapi untuk tugas untuk sebagiannya kita tetap bisa masih melaksanakannya. Nah, oleh karena itu yakinlah ya bahwa setiap ujian itu kita tetap harus melewatinya dan pasti akan berlalu, pasti akan segera berakhir. Begitu juga dengan pandemi ini, yakinlah pasti berlalu karena badai pasti berlalu. Oke. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum ibu masuk kepada fantasinya, ibu ingin sedikit menjelaskan kepada kalian semua. Sebenarnya dalam karya sastra itu ya, karya sastra itu kan banyak ya Naya, ada puisi, ada novel, ada cerpen ya, banyak lagi, ada gurindam, ada syair, banyak lagi ya. Nah, sebenarnya karangan atau karya sastra itu ya pada dasarnya sebuah karangan, judulnya ya, sebuah karangan itu dibagi menjadi dua. Ada namanya ceritanya adalah cerita fiksi, ada cerita non fiksi. Nah, ini dulu kita pelajari nih. Kalau fiksi ya, jangan terbalik. Kalau fiksi itu adalah cerita yang hayalan, bersifat hayalan, isinya imajinasi. Mungkin ada sedikit kisah nyatanya, tapi terlalu banyak dibumbui oleh imajinasi penulisnya sendiri seperti itu, atau pengarangnya ya. Jadi yang imajinatif, yang daya hayal, yang ibaratnya hanya sedikit saja kisah yang nyatanya lebih banyak dibumbui dengan imajinasi pengarang atau penulisnya, itu adalah fiksi ya. Ya contohnya itu adalah novel, cerpen seperti itu ya. Nah, sedangkan yang non fiksi ini adalah cerita atau buku-buku atau karangan ya, karangan yang benar adanya ya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh sepertinya buku-buku pelajaran kamu tuh, pelajaran kalian tuh. Nah, itu salah satu dari karangan non fiksi. Jadi jangan sampai terbalik. Yang fiksi adalah yang imajinasi, yang non fiksi adalah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itu perbedaan antara karangan fiksi dan non fiksi. Nah, selanjutnya kita masuk pada cerita fantasi ya. Cerita fantasi sebenarnya sama saja, salah satu bentuk teks narasi juga ya. Namanya narasi atau cerita ya, karena bentuknya adalah cerita ya. Kenapa disebut bentuk cerita? Karena nanti ada tokoh, ada alur seperti itu, makanya namanya cerita ya. Nah, cerita atau narasi pada cerita fantasi ini itu intinya kepada imajinasi pengarang ya. Cerita fantasi ini adalah imajinasi pengarang yang isinya terlebih kepada adanya adanya bentuk-bentuk kekuatan, kelebihan yang tidak biasanya ya dimiliki oleh manusia gitu. Ibaratnya dia itu punya kelebihan yang bagi kita bener nggak sih, atau masa sih seperti itu, yang memang tidak dimiliki pada manusia pada umumnya seperti itu ya. Jadi dia memiliki kelebihan-kelebihan seperti itu. Jadi cerita fantasi itu lebih kepada, misalnya nih, pada salah satu cerita fantasi yang terkenal sekali, bukan hanya novelnya tapi filmnya, itu adalah Harry Potter ya. Nah, Harry Potter itu contohnya nih ya, cerita Harry Potter itu bisa sampai mendunia ya, karena tokoh-tokohnya pada cerita ini itu sama sekali tidak seperti dunia nyata yang sebenarnya, tidak seperti pada manusia sebenarnya. Kenapa?
Kenapa? Karena mereka memiliki kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan, atau ibaratnya yang sepertinya dalam benak kita itu tidak nyata. Padahal sebenarnya nyata ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu lebih kepada cerita fantasi ya. Jadi itu lebih kepada cerita fantasi. Jadi memiliki kelebihan ataupun keunggulan yang tidak seperti manusia umumnya ya, itu cerita fantasi. Tapi sebenarnya unsur ceritanya itu sama saja seperti yang lain ya, seperti karya sastra yang lain, seperti novel segala macam, hanya lebih menekankan kepada kelebihan tokoh-tokohnya ya, yang kreativitas tokoh-tokohnya yang tidak dimiliki pada manusia umumnya, seperti itu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa salah satu cerita fantasi yang terkenal adalah Harry Potter, bukan hanya novel tetapi juga filmnya, seperti itu. Nah, unsur-unsur yang ada pada cerita fantasi itu ada beberapa ya. Yang pertama misalnya tema ya. Jadi temanya itu adalah tadi kelebihan yang tidak dimiliki pada manusia umumnya ya, atau ibaratnya kesaktian ya, kesaktian yang dimiliki, seperti itu. Contohnya kesaktian ya. Nah, tema itu contohnya tema. Yang kedua adalah tokoh. Nah, jadi tokoh kalau dalam Harry Potter ada Harry Potter sendirinya, terus ada penyihirnya, seperti itu. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki kelebihan ya, atau karakteristiknya itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia, misalnya seperti bisa terbang ya, seperti itu, bisa berubah wujud ya, seperti itu ya. Nah, setelah tema ada tokoh, ada juga penokohan. Misalnya penyihir tadi sifatnya itu jahat ya, kalau Harry Potter baik, misalnya seperti itu namanya disebut dengan penokohan. Jadi ada tokoh maka ada penokohannya. Penokohan itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Nah, yang ketiga itu ada namanya alur. Alur itu adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwanya itu bisa saja dari awal sampai akhir itu menggunakan alur yang maju. Maju itu maksudnya bagaimana? Dia beruntun secara sistematis. Misalnya contohnya kalau kita menceritakan manusia, ya maka manusia itu dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua, dan bahkan nanti sampai masuk ke liang lahat. Nah, itu jadi sistematis, beruntun. Alurnya beruntun, itu namanya alur maju. Tapi kalau alur mundur mungkin nanti menceritakan yang terakhir dulu, misalnya bagaimana meninggalnya, terus bagaimana ketika masa tuanya, baru nanti kepada kapan lahirnya, waktu bayi seperti apa. Nah, itu namanya mundur. Nah, maju mundur yaitu perpaduan antara alur maju dan mundur yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, yang keempat itu ada namanya tadi ada tema, tokoh dan penokohan, ada alur, ada yang namanya amanat. Di amanat itu semua karya sastra ya, apapun bentuknya pasti memiliki pesan atau amanat. Apa sih yang ingin disampaikan pengarang, apa yang ingin disampaikan penulis lewat cerita tersebut ya. Mau ceritanya itu fiksi ataupun non fiksi, pasti ada pesan, ada amanat yang sehingga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Nah, oke, baik anak-anak Ibu, itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Pembelajaran daring hari ini, materi yang Ibu sampaikan hari ini terkait dengan tugasnya. Jadi silakanlah diisi tugasnya dengan benar dan tepat ya. Sebelumnya silakan tonton video ini. Oke, terima kasih. Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa.